qala Muhammad bin Dauri syaqiya iblis bi khamsati asya. Ngeri. Jadi iblis itu celaka karena 5 hal. Allah setelah menciptakan malaikat, kemudian Allah menciptakan satu makhluk yang namanya iblis. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi adanya malaikat, kemudian Allah menciptakan iblis. Nah, iblis celaka. Dengan apa iblis celaka? Yang pertama, lam yukirra bidzambi. Iblis itu celaka karena tidak pernah mau mengakui dosanya. Iblis berdosa nggak sih? Dosa. Ya, iblis juga punya dosa. Tapi iblis tidak mau mengakui dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ketika berdosa, ada nggak yang mau ngaku? Hah? Nggak ada. Ketika dosa manusia, ada nggak yang mau ngaku? Ada. Tapi kalau yang tidak ngaku, berarti sifatnya sama seperti iblis. Ya, karena iblis celaka itu salah satunya yang pertama, lam yukirra bidzambi. Kalau bahasa kitanya nggak ngaku kalau iblis itu punya dosa, tidak mengakui kesalahan, tidak menganggap dirinya berdosa, makanya iblis celaka. Yang kedua, walam ya'zim ala taubah. Selain tadi walam yandam, walam yalum nafsah. Yang pertama tadi tidak mengakui dirinya berdosa. Yang kedua, iblis ketika berbuat dosa tidak pernah merasa menyesal. Manusia ketika dosa menyesal gak? Menyesal. Tapi ada gak manusia yang berdosa gak nyesal? Ada. Nah, itu berarti sifat daripada iblis. Iblis tidak pernah merasa menyesal ketika berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yu'zim ala taubah. Kemudian iblis juga tidak punya niat untuk bertaubat. Sudah mengaku dirinya tidak pernah dosa, sudah tidak pernah menyesal ketika berbuat dosa. Kemudian iblis suka mencela, tidak suka mencela dirinya. Iblis gak pernah mau menyalahkan dirinya, karena tadi punya sifat takabur, sombong. Menganggap iblis itu dirinya selalu benar, gak mau disalahkan dan tidak mau mengakui kesalahannya. Nah, ini nanti bedanya antara iblis dengan manusia. Yang pertama tadi iblis tidak pernah mengakui dirinya berdosa. Yang kedua, iblis tidak pernah menyesal ketika melakukan perbuatan dosa. Yang ketiga, iblis tidak suka mencela dirinya sendiri. Artinya menganggap dirinya selalu benar, nggak mau disalahkan. Walam yazim ala taubah, iblis juga tidak punya niat untuk bertobat kalau dia berdosa. Yang kelima, wa qanata min rahmatillah, iblis juga putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulangi, dengerin baik-baik. Iblis celaka karena 5 hal. 1, karena iblis merasa tidak pernah mengakui dirinya
berdosa. Yang kedua, iblis tidak pernah menyesal atas perbuatan dosanya. Yang ketiga, iblis tidak suka mencela diri, menganggap dirinya selalu benar, selalu hebat, selalu kuat. Yang keempat, iblis tidak punya niat untuk bertobat dari dosanya. Makanya Allah izinkan iblis itu kekal. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ngapain iblis kerjaannya? Sambil nunggu kiamat. Menggoda manusia sampai hari kiamat. Berarti sekarang lagi digoda nggak nih? Ini lagi ngaji nih, lagi duduk ngariung kumpul, digoda nggak sama iblis? Digoda tas riwayat hiji, tas riwayat dua, tas sare wae, ya berarti sedang digoda, ya. Dan jadi iblis diizinkan oleh Allah untuk menggoda Nabi Adam dan keturunannya sampai hari kiamat. Nah, sampai situ ngerti? Oke, jadi iblis celaka gara-gara 5 hal tadi. Nah, kemudian bedanya dengan manusia, wasa'ida Adam, dan Nabi Adam itu sa'ida, bahagia, senang, bungah. Bi khamsati asya, juga dengan 5 perkara. Tadi iblis celaka dengan 5 perkara. Wasa'ida Adam bi khamsati asya. Nabi Adam bahagia juga karena 5 perkara. Mana 5 perkara? Kebalikan daripada 5 perkara tadi yang membuat iblis itu celaka. Wana mana nih? Aqarra bidzambin. Nih kalau Nabi Adam. Kalau tadi iblis mah lam yukirra bidzambi. Kalau iblis mah tidak mau mengakui dirinya berdosa. Tapi kalau Nabi Adam bahagia, senang, bunga, justru karena Nabi Adam mah senang, suka mengakui perbuatan dosa. Artinya ketika Nabi Adam itu melakukan kesalahan, Nabi Adam mah punya sifat mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya. Makanya udah diakui sama Nabi Adam, beristighfar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau iblis tadi walam yandam, tidak pernah menyesal ketika berbuat dosa, celaka iblis. Tapi kalau Nabi Adam wa nadima alai, Nabi Adam nyesal kalau sudah melakukan dosa. Mana Nabi Adam dosanya? Salah satunya ketika memakan buah khuldi. Nyesal gak Nabi Adam? Sangat menyesal. Bahkan bertobat kepada Allah setelah diturunkan ke alam dunia sujud ratusan tahun. Itu. Nah, kita ketika berbuat dosa merasa ada rasa menyesal gak sih? Kalau nggak ada, berarti apa bedanya tadi dengan iblis? Kalau manusia mah ketika melakukan perbuatan salah, ketika melakukan perbuatan dosa, satu, cirinya harus diakui. Yang kedua, ketika dia melakukan perbuatan dosa, harusnya dia menyesal. Enggak ngaji ke dosa gak sih? Enggak ngaji. Dosa kudu tahu. Ya. Kan menuntut ilmu hukumnya wajib. Terus enggak datang, apalagi enggak ada sebab. Males, capek, ngantuk, ya.
secara hukum berdosa, nah sudah menjadi kewajiban kita menuntut ilmu. Ya. Nah, kemudian kalau tadi iblis tidak suka mencela dirinya, sementara Nabi Adam wala manafsahu, Nabi Adam senang, suka kalau udah berbuat salah, Nabi Adam mencela dirinya sendiri. Kalau bahasa kita, kalau kita punya salah, kita marahin diri kita sendiri. Misalkan mulut berucap kata-kata yang tidak sopan, tidak baik, bahasa yang kotor. Lisannya ngomel. Ngomelin siapa? Ngomelin lisan. Mulutnya berkata-kata yang tidak baik. Tangan mencuri, carekan ya tangan. Sama siapa? Sama diri kita sendiri. Nah, Nabi Adam senang tuh. Ketika melakukan kesalahan, Nabi Adam ngomel. Ngomel kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Kalau iblis tadi nggak mau iblis. Pokoknya merasa yang dilakukan oleh iblis itu benar, ya. Padahal itu satu bentuk kesalahan. Ya, makanya iblis tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mengakui dosa-dosa yang diperbuat. Lanjut. Yang keempat, kalau iblis tadi walam ya'zim ala taubah, tidak punya niat untuk bertaubat. Sementara Nabi Adam wa asra'a fit taubah, Nabi Adam kalau berbuat salah buru-buru taubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kita kalau berbuat salah buru-buru gak minta maaf. Harusnya. Tapi kenyataannya ya. Kalau kita berbuat dosa harusnya langsung bertaubat. Tapi faktanya cuek ya. Itu. Yang terakhir, walam ya'zim ala taubah wa qanata mir rahmatillah, kalau iblis tadi celaka karena selalu putus asa daripada rahmat Allah. Sementara Nabi Adam manusia bahagia karena apa? Walam yaqnut mir rahmatillah, tidak pernah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikasih pilihan, mau ngikutin iblis apa ngikutin caranya Nabi Adam? Cara Nabi Adam. Karena cara Nabi Adam buat diri kita bahagia. Siapa yang bilang kayak gitu? Tadi seorang ulama yang bernama Muhammad ibnu Daur. Ya. Jadi iblis, ulangi, iblis celaka karena 5 perkara. 1, karena tidak mengakui dirinya dosa. Yang kedua, karena tidak pernah menyesal. Yang ketiga, tidak pernah mencela dirinya sendiri. Yang keempat, tidak mau bertaubat kalau sudah tahu dirinya dosa. Yang kelima, putus asa dari rahmat Allah. Nah, sementara Nabi Adam memperoleh kebahagiaan juga dengan 5 perkara. Kebalikan daripada tadi perkara yang membuat iblis itu celaka. 1, apa Nil? Nggak tahu. 2, apa? Nggak tahu. Ya, 1, tadi Nabi Adam ketika berbuat salah mengakui kesalahannya, mengakui dosa. Yang kedua, kalau udah ngaku kemudian ngapain?
menyesal. Oh, cakep, guys. Kalau udah mengakui dosa, salah, kemudian manusia Nabi Adam menyesal. Kalau sudah menyesal, kemudian ngapain? Ngomelin dirinya, mencela dirinya sendiri. Kenapa sih bisa begini? Gitulah. Kenapa sih saya melakukan ini? Kenapa sih saya berbuat ini? Jadi ngomel kepada dirinya sendiri. Yang keempat, kalau sudah ngomel pada dirinya sendiri, Nabi Adam bertaubat. Ya, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan yang terakhir, Nabi Adam alaihissalam walam yaqnut min rahmatillah, tidak pernah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu perbedaan daripada iblis mendapatkan celaka, sementara Nabi Adam alaihissalam mendapatkan kebahagiaan dengan 5 perkara yang kebalikan daripada hal-hal yang membuat iblis itu celaka. Ya, mudah-mudahan wasilah kita malam hari ini kumpul, ngariung, ngaji, berzikir, senantiasa terus dijaga daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyadarkan diri kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan, menyesali, bertaubat, carekan diri sorangan, kemudian jangan pernah putus asa dari rahmat, dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian kita nanti masuk ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua.